Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 136. Sebelum memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya di manga Jujutsu Kaisen chapter 135 minggu lalu, kita telah diperlihatkan pertarungan antara Geto dan Uraume melawan Itadori, Yuji, Choso, dan para Shaman. Dalam pertarungan tersebut, terlihat Geto dan Uraume begitu sangat dominan. Uraume hampir saja membunuh para Shaman. Namun pada scene terakhir manga Jujutsu Kaisen chapter 135, Shaman tingkat spesial yang bernama Yuki Tsukumo datang untuk menolong para Shaman. Dia juga mencoba membantu para Shaman untuk melawan Geto dan Uraume. Oke, seperti itulah review singkat dari manga Jujutsu Kaisen chapter 135 minggu lalu. Mari kita ke pembahasan inti. Pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 136. Oke, di chapter 136 kali ini kita diperlihatkan terdapat pertemuan kembali antara Yuki dan Geto. Tentunya bagi yang mengikuti manganya harusnya tahu dong bahwa di chapter 77 sebelumnya mereka berdua pernah bertemu di SMK Jujutsu. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Yuki bertemu dengan Geto palsu yang dimana di dalam otak Geto merupakan manusia hybrid yang bernama Kamo Noritoshi. Dalam pertemuan kedua mereka di chapter 136 kali ini, Yuki kembali bertanya kepada Geto tentang bagaimana membuat dunia di mana kutukan tidak ada lagi. Di sini akan ada perbacotan duniawi antara Yuki dan Geto. Ya, sebagian besar manga Jujutsu Kaisen chapter 136 kali ini memang hanya perbacotan antara mereka berdua. Di sini akan dijelaskan perbedaan metode yang akan digunakan oleh Yuki dan Geto supaya ekstensi kutukan bisa hilang dari muka bumi. Metode antara keduanya sungguh sangat berlawanan. Metode yang akan digunakan oleh Yuki untuk menghilangkan kutukan dari muka bumi adalah dengan cara meningkatkan kualitas umat manusia supaya energi kutukan dari umat manusia bisa musnah. Dalam kasus ini, terdapat seorang manusia yang telah berhasil menjadi hal tersebut. Dia adalah ayah dari Fushiguro Megumi yang bernama Zenin Touji. Touji merupakan manusia yang tidak memiliki energi kutukan, namun dia memiliki kekuatan fisik yang sungguh sangat luar biasa, jauh di atas normal kekuatan fisik manusia. Dia bahkan di chapter 72 pernah membunuh manusia Shaman terkuat yang bernama Gojo Satoru. Beruntung Gojo Satoru telah berhasil hidup kembali dengan menggunakan sihir reserve atau sihir pembalik. Nanti di sini juga akan dijelaskan tentang sihir reserve. Oke, lanjut. Karena memang Touji merupakan manusia yang sangat ideal bagi tujuan Yuki, maka oleh sebab itu Yuki sangat tertarik dengan keberadaan Touji. Bahkan Yuki pernah ingin melakukan penelitian terhadap tubuh Touji, namun ditolak oleh Touji. Sampai pada akhirnya Touji pun mati dibunuh oleh Gojo. Sebelum lanjut, terdapat hal menarik di sini. Tujuan Yuki mengajak perbacotan duniawi dengan Geto sebenarnya adalah untuk mengulur waktu supaya nantinya Laure bisa melakukan tindakan terhadap Geto. Informasi penting untuk kalian bagi yang lupa dengan Laure dan bahkan mungkin belum tahu siapa itu Laure. Laure merupakan murid dari Geto asli. Dia berencana untuk membunuh Kamo Noritoshi yang ada di dalam tubuh Geto. Berbeda dengan metode yang diambil oleh Yuki, Geto akan melakukan metode yang sungguh sangat berlawanan dengan metode milik Yuki. Dalam hal ini, metode yang akan diambil oleh Geto adalah dengan cara memaksimalkan pemakaian energi kutukan yang ada di dalam setiap manusia. Namun, menurut Yuki, metode yang memaksimalkan energi kutukan merupakan metode yang memiliki kelemahan yang sangat besar. Di sini dijelaskan bahwa negara Jepang merupakan negara penghasil kutukan terbesar di dunia. Selain di Jepang, sangat jarang sekali kutukan berada di negara lain. Kenapa bisa begitu, Min? Pernah dijelaskan di manga. Mimin lupa di chapter berapa. Di chapter tersebut dijelaskan bahwa Master Tengen merupakan orang yang menyebarkan konsep Jujutsu di Jepang dari era Nara, dan puncaknya ada di era Heian. Kemungkinan itu sih faktor utama yang membuat negara Jepang menjadi penghasil kutukan terbesar di dunia. Oke, kita lanjut.
Menurut Yuki, dengan melakukan rencana memaksimalkan potensi energi kutukan, tentu akan membutuhkan perisai milik Master Tengen. Dengan memakai perisai Master Tengen, tentu itu berarti mereka yang terkena efeknya akan otomatis menjadi seorang saman. Dengan demikian, nantinya jika memang rencana Geto berjalan, maka saman hanya akan ada di Jepang. Kemungkinan terburuknya, Jepang akan diincar oleh negara lain. Nantinya di masa depan, kemungkinan bakal ada perang antara Jepang melawan negara lain. Ya memang seperti itu yang diinginkan oleh Geto palsu. Berbeda dengan tujuan Yuki yang ingin menghilangkan roh kutukan dari dunia. Geto palsu memang dari awal tidak pernah peduli dengan dunia tanpa kutukan atau kedamaian idealis. Menurut Geto, non-saman, saman roh terkutuk, itu semua hanyalah potensi dari energi kutukan yang terbentuk dari manusia. Menurut Geto, seharusnya potensi manusia bisa melebihi 3 unsur yang telah Mimin sebutkan tadi. Di chapter kali ini, Geto membocorkan tentang hal menarik. Geto menjelaskan bahwa Choso dan para saudaranya merupakan hasil dari eksperimennya untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi menurut Geto, semua yang dilakukan terhadap Choso dan para saudaranya memanglah salah. Geto telah sadar bahwa setiap manusia memang sudah diciptakan dengan kelebihan masing-masing. Setiap manusia tidak akan bisa dimodifikasi untuk bisa melebihi potensi yang manusia miliki. Jadi dengan demikian, yang akan diciptakan oleh Geto adalah kekacauan yang terpisah dari dirinya. Dengan kata lain, hanya peranglah yang dapat membuat manusia bisa melebihi potensi 3 unsur yang telah Mimin sebutkan tadi. Non-saman, saman, dan roh terkutuk. Ya, karena memang Yuki datang terlambat, Yuki tidak tahu bahwa Mahito telah dimukbang oleh Geto. Yuki pun terkejut saat bertanya tentang hal tersebut kepada Itadori. Oke, lanjut lagi. Di sini Geto juga menunjukkan teknik yang menarik. Dia menggunakan teknik Ideal Transfiguration milik Mahito. Berbeda dengan teknik Mahito sebelumnya, teknik yang digunakan oleh Geto saat ini skalanya lebih besar dari Mahito. Geto pun mengucapkan terima kasih kepada Itadori, karena pertarungan melawan Itadori lah yang membuat Mahito berhasil berevolusi. Selain itu, sebenarnya Geto juga menginginkan Jogo untuk berevolusi juga. Namun Jogo malah mati di tangan Sukuna. Oke, lanjut lagi ke teknik Ideal Transfiguration milik Geto. Di sini dijelaskan bahwa Geto telah mengaktifkan Ideal Transfiguration dari jarak jauh pada 2 tipe manusia non-saman. Kita akhirnya sampai pada sedikit kejelasan tentang Itadori Yuji. Diketahui bahwa ada 2 tipe non-saman. Yang pertama adalah manusia yang memiliki bakat menjadi saman karena di jiwanya terukir teknik kutukan, tapi otaknya tidak didesain atau tidak memiliki struktur layaknya saman. Dari sini kita tahu bahwa struktur otak saman itu berbeda dengan manusia normal. Salah satu contoh dari tipe ini adalah Junpei. Tipe kedua adalah yang seperti Itadori Yuji, manusia biasa yang bisa menjadi saman dengan memakan sebuah pusaka terkutuk. Suguru Geto sendiri telah melakukan percobaan dengan menandai beberapa orang. Salah satunya adalah kakak dari Fushiguro Megumi, yaitu Sumiki. Sebenarnya di sini Geto masih dalam tahap penelitian untuk meningkatkan potensi manusia. Untuk mendapatkan pemahaman tentang meningkatkan potensi manusia, Geto akan melepaskan 1000 Itadori jahat untuk saling membunuh. Lalu selain itu, terdapat juga fakta menarik di chapter kali ini. Di sini terlihat walaupun Uraume telah menyembuhkan lukanya dengan sihir reserve atau sihir kutukan pembalik, namun sihir tersebut tidak bisa menetralkan racun darah milik Choso. Oke, Mimin akan menjelaskan lebih rinci tentang sihir reserve ini. Mulai dari kasus Shoko, Yuta, Gojo, dan Uraume, sihir reserve terkesan seperti sihir yang benar-benar sempurna. Namun di chapter kali ini disebutkan bahwa sihir ini masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut yaitu sihir ini tidak bisa menetralkan racun di dalam tubuh. Kenapa, Min? Menurut Mimin, ini sih masuk akal. Selama ini disebutkan bahwa sihir reserve merupakan sihir yang dapat melakukan regenerasi terhadap tubuh. Kalau diartikan begini, regenerasi itu memunculkan kembali sesuatu yang sebelumnya sudah ada di suatu sistem. Namun, racun adalah sesuatu baru yang masuk ke dalam tubuh dan bercampur dengan darah. Sesuatu yang baru ini bisa kita sebut dengan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Otomatis, tubuh tidak mengenal benda tersebut. Jadi kecil kemungkinan untuk pengguna menciptakan antibodi jika dia saja tidak tahu antibodi seperti apa yang harus diciptakan kembali. Selain itu, satu-satunya cara untuk menetralisir racun hanyalah dengan meminum antidot.
Jika tidak, seseorang akan mati dalam kurun waktu tertentu jika tidak segera mendapatkan obat penawar racun tersebut. Oke, kita lanjut ke manga lagi. Di chapter kali ini, terlihat Momo masih mengharapkan bantuan dari Saman Mai Zenin. Tapi bukannya akan datang, menurut Yuki, Mai, Aoi, dan Miwa malah dilindungi oleh teman-teman Yuki. Setelah teknik pembekuan yang dilakukan oleh Uraume terhadap para saman, terlihat semua saman telah terbebas dari teknik tersebut karena pertolongan dari Yuki. Termasuk juga Panda dan Kamo yang terlihat masih hidup dan bisa bergerak kembali. Lalu di akhir-akhir cerita chapter 136 kali ini, Geto langsung mengeluarkan semua roh kutukan yang pernah dia kumpulkan selama 1000 tahun. Di akhir scene juga dijelaskan lagi lebih jelas tentang tujuan utama dari Geto palsu. Tujuan utama dari Geto palsu sendiri adalah ingin mengulang kembali masa-masa keemasan dari teknik terkutuk. Dan dia juga akan menciptakan kembali dunia saat era Heian yang tentunya dengan versi Geto palsu sendiri. Setelah para roh kutukan milik Geto dikeluarkan, Geto dan Uraume pun langsung melarikan diri dari hadapan para saman. Di chapter selanjutnya, para saman akan menghadapi para roh kutukan milik Geto. Nantinya, para saman juga akan mencoba menghentikan 1000 Itadori jahat yang telah dikeluarkan oleh Geto. Tentu chapter-chapter selanjutnya pasti akan semakin seru dan pantas untuk kita tunggu. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 136 kali ini. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.